Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا قيموا صفوفكم يعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم
إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah. Di sini ana pertama kali menginjakkan kaki di Masjid Al-Barakah di sini. Walhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan yang kita harapkan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib mendapatkan kecintaan saya untuk orang-orang yang saling mencintai karena saya. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling ziarah karena saya. Dan anak kesini Masya Allah yang ngunjungin antum, dan antum kesini juga untuk menimba ilmu. Wal muta'awinina fiyya, dan saling tolong-menolong karena saya. Ana rasa Masya Allah ya, kalau bukan karena sebab antum ngundang ana, dan kalau bukan karena ana usahakan ana ke sini, mungkin kita nggak akan bisa jumpa. Kita saling tolong-menolong karena Allah Subhanahu wa taala untuk saling menimba ilmu agama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ayyuhal ikhwatul kiram, di sini ana dikasih amanah untuk membahas tentang sebuah masalah, yakni suatu hal penting. 10 sebab dilapangkannya dada seorang muslim. Karena Masya Allah, para ulama mengatakan yang namanya dada itu sempit, kadang-kadang itu terjadi kepada kita. Baik ketika ada ujian ataupun tidak. Ini terjadi. Bawaannya risau, bawaannya gelisah, itu ada. Dan hampir setiap orang itu akan melewati fase itu dan kegundahan itu, karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, memang mau nggak mau harus merasakan itu. Nah, ada kegundahan orang-orang tuh lama sekali kadang-kadang, bahkan bertahun-tahun masih gundah, masih gulana, nggak hilang-hilang. Ada orang cepat hilangnya, Insya Allah. Allah mudahkan hatinya itu betul-betul lapang, betul-betul diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah kena nih, dada ini sempit, bawaannya sempit, Masya Allah, was-was itu terus ada. Antum tahu Masya Allah, kenapa seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saja orang yang menyangka penyelesaiannya dengan bunuh diri. Karena dadanya apa? Sempit. Dia menyangka tidak ada solusi kecuali itu. Jadi mau nak mau harus bunuh diri, sudah selesai. Yang harusnya banyak solusi karena luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala, dia merasa nggak ada sama sekali. Antum coba aja cek di mana-mana. Banyak terjadi bunuh diri, apalagi di negara-negara non muslim. Kenapa? Karena biasanya nanti akan anda sebutkan. Sebabnya dada itu sempit itu adalah perbuatan kufur billah, atau berbuat syirik kepada Allah SWT. Karena melapangkan dada kita itu yang paling utama dengan tauhid. Nah, antum coba cek Masya Allah, orang-orang seperti itu akan bunuh diri, bahkan minum obat tuh sampai overdosis, dosisnya lebih, ya memang tujuan untuk bunuh diri. Dia merasa terkekang dengan waswas syaitan. Dan bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu akan terus membisikkan kepada kalian miskin, miskin, miskin. Jadi seakan-akan dia ini nggak akan pernah merasakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan akan terus membisikkan kepada kalian tentang kekejian. Tadi bunuh diri sudah. Karena nggak akan ada solusi. Ini bisikan syaitan. Sehingga dia ini adalah menjadi orang yang ditawan oleh syaitan.
Antum lihat orang-orang yang diganggu sama syaitan, baik pernah kesurupan atau memiliki was-was yang lebih, itu ditawan sama syaitan. Jiwanya digadaikan. Saking kuatnya talbis iblis, tipu daya iblis untuk dia, dan karena lemahnya jiwa dia untuk melawan syaitan-syaitan tersebut. Jadi ala kulli di sini kita berharap dada kita dilapangkan oleh Allah dan diluaskan oleh Allah. Sebesar apapun ujian kita, akan banyak ada solusi. Itu disebut oleh para ulama. Taib. Di sini ana akan sampaikan 10 sebab dada kita lapangkan, cuman kayaknya nggak akan selesai dalam satu majelis gitu. Kita ini sampai jam berapa biasanya kalau suruh ke sini? Sampai jam berapa Pak biasanya? Biar ana nggak kelewatan. Ambil 1 jam ya berarti. 6:30 kelamaan nggak sama antum? Nggak ada yang kerja kan? Libur kan gitu ya? Oh, insya Allah, na'am sahih. Tapi ana jam 7 nanti dijemput nanti sama Ikhwan Bekasi. Kemarin janjinya gitu. Jadi 6:30 cukup Pak ya, insya Allah. Nanti kabarkan aja insya Allah. Baik. Salah satu sebab asas pondasi agar hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pak, wallahil adzim, ini sering ana sampaikan. Antum kalau mau cari manusia yang paling berat ujiannya, tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau cari ujian apa yang menimpa beliau? Semua kena beliau. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Cobaan yang paling berat menimpa manusia, ya para nabi, kata beliau. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian setelahnya dan setelahnya, orang-orang soleh setelahnya. Semakin bertakwa seseorang, semakin berat ujiannya. Dan ini kata Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah ujian musibah ya. Beliau mengatakan fa in kana fi imanihi sulbah wa quwwah ishadda bala'uhu. Kalau seandainya imannya itu kuat, imannya itu kencang, musibahnya juga akan kencang. Ujiannya juga akan berat. Ya para nabi. Dan Masya Allah, Nabi diuji dari kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mungkin kita diuji sebagaimana ujian Nabi, berat sekali. Makanya kalau orang-orang Quraisy melihat ujian Nabi, mereka mengatakan ini Muhammad nih gila dia. Dengan ujian yang mereka berikan untuk apa Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian nggak pernah gila. Kalau kita diuji, Pak, Masya Allah, ana jumpai beberapa ikhwah diuji. Semalam baru, Pak. Kemarin, sore, ikhwah kita hampir ke batas, istilahnya kena psikisnya, jiwanya. Beliau sendiri cerita tentang masalah cerainya beliau dengan istrinya. Di waktu beliau yang sudah tua. Ternyata bisa cerai. Dan itu beliau nggak sangka. Itu betul-betul tertutup kan nih. Sampai beliau cerita nih, ana nih sampai kebawa kepada khamarnya. Udah ngaji. Udah kenal sunnah. Ujian. Itu perceraian gitu loh ya. Bisa membuat seorang jadi apa? Gila, stres. Larinya ke sana. Nah, kalau kita melihat kondisi Nabi kita SAW itu jauh lebih besar dari itu. Nabi lahir, ada enggak bapak beliau? Nggak ada. Beliau lahir tanpa seorang bapak. Diasuh oleh umminya, Aminah. Dan itu ternyata ibunda beliau meninggal ketika beliau masih apa? Kecil. Hilang bapak, hilang ibu. Anak yatim Nabi kita Muhammad SAW. Ujian, Pak, antum carilah anak-anak yatim di sana. Di luar sana berat kondisinya, berat. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW diasuhlah kemudian oleh kakeknya. Nggak lama setelah itu kakeknya apa? Meninggal. Diasuhlah oleh siapa? Pamannya sampai beliau besar dewasa. Nikahlah dengan istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Ternyata orang yang paling membela dakwah Nabi di saat itu 2 orang. Abu Talib sama siapa? Khadijah. Di tahun yang sama dua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nanti. Orang yang paling setia dengan dakwah Nabi,
orang yang menghabiskan hartanya untuk dakwah Nabi, orang yang melindungi jiwa Nabi kita Muhammad SAW, orang yang menghibur dakwah Nabi kita Muhammad SAW, Khadijah dan juga pamannya Abu Talib. Di tahun yang sama dua-duanya meninggal. Ini kalau kita bayangkan, la haula wala quwwata illa billah. Berat Pak ujiannya, hilang dua-duanya. Dari sisi Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Masya Allah, beliau ini punya 6 anak. Di situ ada Abdullah, di situ ada Qasim, di situ ada Ibrahim, di situ ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ternyata Masya Allah 6 anaknya Nabi kita Muhammad SAW semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali siapa? Fatimah. Fatimah meninggal setelah Nabi SAW meninggal sebulan setelahnya. Antum bisa nggak kondisinya ditinggal wafat oleh anak? Wallahi berat Pak. Antum kalau kita nih bisa mengatakan mantan istri, kalau mantan anak bisa? Oh enggak. Anak ini Pak berat bagi kita. Kita nih mau nggak mau nempel terus dengan anak kita. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kita akan terus nempel dengan mereka. Saking beratnya posisi anak di kita. Ternyata semua itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi merasakan kehilangan. Ini ujian-ujian. Kita ditinggal wafat oleh anak kita sekali saja, beratnya Masya Allah. Lah Nabi, ternyata apa sebab Nabi SAW itu bisa melewati itu semua ujian yang berat? Sebabnya mentauhidkan siapa? Allah. Ini tidak lain dan tidak bukan memang tauhid kepada Allah. Karena memang dakwahnya para nabi, dakwah apa? Tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Kami telah utus dalam setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? Apa yang dia ajak? Ani'budullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam persembahan kita, dalam peribadatan kita. Kita kasih cuma untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhi apa? Taghut. Ruh kita ini milik Allah. Nyawa kita ini milik Allah. Umur kita ini milik Allah. Kita katakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatnya saya, wa nusuki. Salat tuh, salat jangan antum terjemahkan sembahyang kalau bisa. Sembahyang, antum nyembah siapa? Yang itu setahu ana Tuhannya mereka lah. Non muslim ada mereka sebut dengan yang. Jadi menyembah yang. Antum nyembah siapa? Allah. Jadi jangan bilang sembahyang. Sembah siapa? Allah. Antum mau ke mana? Ana mau sembah Allah. Ahlan. Tapi kalau antum mau ke mana? Sembahyang. Jangan Pak. Antum katakan mau sholat atau sembah siapa? Allah. Memang mau nggak mau kita ini sembah Allah. Baik, katakanlah inna sholati, sholat saya, wa nusuki, sesembelihan saya, wa mahyaya, hidupnya saya, wa mamati, matinya saya, lillahi rabbil alamin. Milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pak, betapa banyak para sahabat Nabi kita Muhammad SAW di medan perang. Mereka ini bisa bertikai dengan keluarganya, hatta bapaknya di medan perang. Ini kalau seandainya mereka ini mendapati abahnya mungkin di medan perang memerangi Islam, bisa terbunuh itu. Dan mereka tidak ada masalah sama sekali. Inilah Islam, tauhid. Karena memang kita ini bukan milik bapak kita. Kita bukan milik istri kita. Kita ini murni milik siapa? Allah. Makanya ada kadang-kadang lucu, na'udzubillah, ada seorang suami ditahan istrinya nggak bisa kajian gara-gara istrinya mau jalan-jalan. Karena sampai mikir, ini waktu udah banyak yang luang, bahkan ikhwannya cerita, ana cuma sepekan sekali set kajian. Sepekan sekali ini kesempatan ana mau kajian, ditahan sama istri ana. Minta jalan-jalan. Ana nggak bisa lagi kajian kata dia. Di saat yang bisa ana kajian ditahan sama istri ana. Anda sampai mikir, antum hidup untuk istri atau untuk Allah? Kalau antum untuk Allah, ya sudah, hidup antum untuk Allah SWT. Gimana dikekang dengan waswas syaitan? Ini terjadi kadang-kadang, Mbak. Kita ini
lebih cinta kepada keluarga kita dibandingkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, bahkan apa kata Nabi kita SAW? Termasuk kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan sempurna imannya hatta akuna ahabba ilaihi mimma min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sampai saya ini lebih dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ini tauhid. Makanya Masya Allah Pak, kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ujian banyak seperti itu, beliau bisa lewati dengan tauhid. Nah, umat Islam ini lemahnya itu di tauhidnya. Agamanya memang betul agama apa? Islam. Antum sekarang ceklah orang-orang kita, masyarakat kita. Kalau dibuka KTP-nya agama apa? Islam. Tapi Islam apa? KTP. Islam tapi tak sholat. Anda bingung, Islam apa itu? Islam tapi tak sholat. Islam. Nanti kan bentar lagi bulan apa? Ramadan. Ini ikhwah kemarin juga baru dapat cerita. Ustadz, di tempat rumah kontrakan itu kami itu, tetangga-tetangga itu kalau udah siang-siang putar musik gede-gede, merokok pula sambil minum di depan rumah. Nggak ada lagi rasa-rasa mereka itu menghormati bulan Ramadan. Mereka ini bukan orang yang sakit, bukan orang yang musafir, sehat mukim. Nggak lagi menghormati bulan apa? Ramadan. Padahal yang namanya Masya Allah rukun Islam yang paling tinggi setelah syahadat apa? Salat. Kemudian apa? Puasa, zakat, dan haji. Ini nggak dihormati lagi, na'udzubillah. Islam apa? Makanya Islam memang betul Islam agamanya. Pengakuannya saja iddia, klaim belaka. Tapi hakikatnya ya Islam KTP. Dan ini yang diucapkan oleh Ibn Mas'ud. Antum coba perhatikan Pak. Betul lah Ibn Mas'ud yang Ibn Mas'ud katakan. La yabqa minal islami illa ismuhu. Nanti di akhir zaman tidak ada yang tersisa dari agama Islam kecuali namanya saja. Hakikatnya nggak ada. Nggak sholat. Ini kata Ibn Mas'ud. Tidak ada yang tersisa kecuali namanya saja. Islam sudah. Yang mereka tahu Islamnya Islam. Cuman syahadat. Sholat enggak. Ini terjadi Pak, na'udzubillah. Bahkan Ana juga dengar kemarin juga ini karena sharing cerita sama ikhwah-ikhwah itu kumpul kami. Beliau cerita, Ana saat kenal sholat itu umur 40 tahun gitu. Umur 40 tahun baru kenal sholat. Baru dekat sama salah satu ustadz, ya ada ustadz di sekitar kita, Masya Allah, jazakallah khair. Makanya kemana ustadz ini berangkat, beliau selalu sertai, karena beliau tuh dapat hidayah sunnah dari ustadz tersebut. Awalnya nggak pernah sholat, nggak pernah nyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada yang tersisa kecuali apa? Namanya. Quran juga sama. Apa kata beliau? Walam yabqa minal mushafi illa rasmuhu. Tidak ada yang tersisa dari mushaf kecuali rasmnya saja, tulisannya saja. Wallahil adzim sahih. Shadaqa Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud jujur, Pak, enggak dusta. Sekarang betapa banyak orang-orang tuh mendapati mushaf di depannya enggak dibaca. Enggak ada target bagi mereka. Padahal Al-Qur'an Al-Karim diturunkan bukan untuk dikoleksi, tapi untuk diapain? Dibaca. Yang tersisa cuma rasmnya saja, tulisannya saja. Nggak pernah dibaca. Anda sampai mikir, dengan cara apa mereka itu menemukan solusi dari Allah kalau ternyata Al-Quran aja nggak dibaca. Antum tahu Pak, Masya Allah, Al-Quran Al-Karim itu Allah turunkan hudan linnas, petunjuk untuk apa? Petunjuk. Allah udah kasih petunjuk. Masalahnya di kita tuh nggak bisa, atau afwan, ada peta tuh nggak mau dibuka. Ada peta, Allah turunkan mushaf Al-Quran Al-Karim. Quran ini tidak pernah dibuka. Kita nih Pak, Masya Allah, dunia ini gelap. Antum kalau nggak akan, Allah berfirman kan, wa wajadaka dhalan ada. Wahai Muhammad, kami jumpai engkau tidak tahu arah. Fahada. Kemudian Allah kasih petunjuk arah dengan diturunkannya apa? Al-Quran. Nabi SAW di masa jahiliyah, Masya Allah, ketika orang-orang minum khamr, orang-orang berzina, orang-orang membunuh anaknya mereka sendiri, orang-orang terus seperti itu. Dengan zaman jahiliyah yang mereka kerjakan,
Nabi langsung nggak tahu lagi arah, langsung beliau apa? Ke Gua Hira menyendiri. Berat sekali, Pak. Allah turunkan arah yang pasti dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hudan linnas nih, petunjuk bagi kita. Dunia ini kan gelap, nggak pernah kita buka. Ya wajar hati kita ini sempit, seakan-akan Allah nggak ngasih arah. Padahal ada, cuman tidak mau apa? Dibuka. Bahkan orang musyrik pun ngakui kondisi Allah sudah jelaskan semuanya melalui Nabi kita Muhammad SAW. Salman Al-Farisi, ini orang masuk Islam. Salman, sahabat Nabi kita Muhammad SAW radhiyallahu taala anhu. Orang musyrik datang kepada beliau. Apa kata orang musyrik ini? Ya Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in ajal khira'ah. Bukankah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat? Qala ajal. Kata Salman, iya. Anak, Pak. Wallahil azim, tidak ada satu perkara yang tidak dibahas oleh Islam kecuali semuanya sudah diperinci. Semuanya. Masalahnya sekarang, Pak, rumah tangga apa solusinya? Mereka nggak pernah buka itu Quran. Di Quran tuh Masya Allah banyak sekali, Pak, tentang masalah rumah tangga. Masalah apa lagi sekarang? Masalah hutang apa lagi? Utang piutang tuh Allah jelaskan satu halaman utuh full. Sekarang banyak orang bermasalah dalam urusan apa? Utang kan? Itu Allah sudah jelaskan, tapi memang nggak dibaca sudah. Yang kedua, dibuka tapi nggak bisa paham, nggak bisa memahami. Kita ini ada peta tapi nggak bisa bacanya. Ya gimana kondisinya mendapat petunjuk dari Allah? Ya wajar hati itu sempit betul. Kalau orang tauhidnya semakin kencang, akidah semakin kencang kepada Allah, dia nggak akan pernah lepas dari Quran, nggak akan pernah lepas dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita nih, kebanyakan orang-orang kita ini tauhidnya nggak ngerti. Kalau tauhidnya nggak ngerti, mau nggak mau konsekuensi terjatuh ke dalam apa? Syirik. Antum tahu, Masya Allah, ada satu batu di atas muka bumi ini yang paling afdal. Batu apa? Batu apa? Hajar Aswad. Masya Allah. Tapi pernah di negara kita, Pak, Hajar Aswad ini kalah pamornya sama batu apa? Ponari. Tahu teman-teman kan? Batu Ponari ini bisa A, nyembuhkan A, B, C. Allah. Hajar Aswad bisa? Nggak ada. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW tentang Umar bin Khattab? Ini Umar ngomong di hadapan Hajar Aswad, dan ini dilihat oleh banyak para sahabat Nabi kita SAW. Apa kata Umar? Innaki hajarun laula ra'aitu anni ra'aitu Rasulullah qabbalaki ma qabbaltuki. Engkau ini cuman batu biasa. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium engkau, niscaya aku nggak akan cium engkau. Berarti Hajar Aswad tuh cuman diperintahkan agar kita apa? Mengusap Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, tanpa ada keyakinan bisa menyembuhkan A, menyembuhkan B, menyembuhkan C, menyembuhkan D. Tapi Masya Allah, Pak, pernah terjadi batu Ponari ini didatangkan dari segala penjuru negara kita. Teman-teman, itu kesyirikan, Pak. Orang-orang berbuat syirik, ana yakin, seyakin-yakinnya, ana uqsim billah, mereka adalah orang yang paling sempit hatinya. Ada beberapa orang, ana ambil contoh, Masya Allah. Ini ringkas loh ya, bagaimana kesyirikan membuat hati seorang punya disempit. Ada salah seorang ikhwatu cerita, dulu dia itu punya kakek ini dukun. Jadi kakeknya itu ngasih sabuk untuk, kata mereka itu untuk ilmu kebal. Sabuk warna kuning. Ini dia cerita. Jadi dari Sumsel itu, dia mau berangkat ke Medan, naik bus, bekerja. Ternyata sabuknya itu tinggal. Dia mengatakan, anak tuh langsung keringat dingin katanya di jalan. Ketinggalan, bahkan anak pengen pulang langsung ketika nggak sengaja ketinggalan sabuk kuning itu. Anak mikir Allah, risau, gelisah dan sebagainya. Ini jinnya itu. Jinnya yang membuat itu risau, gelisah dan sebagainya. Tinggal. Apa kata dia?
Ternyata saya lihat di bus itu yang paling risau cuman saya, yang keringat dinginnya cuman saya. Padahal saya ini harusnya adalah orang yang paling kebal karena pakai ilmu kebal. Ternyata dia adalah orang yang paling lemah. Dan wallahi sadaqallahul azim. Allah tuh jujur, Allah nggak akan dusta. Apa kata Allah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia minta tolong kepada siapa? Jin. Syirik ini. Fazaduhum rahaqa. Ketika manusia minta tolong kepada jin, niscaya manusia akan tambah ketakutan. Lewat pohon beringin, misi mbah. Mbah siapa? Bisa-bisa misi mbah. Ini orang yang paling takut, yakin nih. Untuk apa kita misi mbah? Terus lewat terowongan. Ada beberapa terowongan kalau dilewatin harus klakson berapa kali gitu. Ada nggak di sini? Ada kan keyakinan itu orang yang paling takut itu. Yakinnya. Karena dia berbuat syirik. Dan bahkan dulu anak mondok itu di depan pondok kami itu ada yang jual bakso. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu 1 kilo dari situ ada jual bakso juga. 2 yang jual bakso. Yang depan pondok kami itu pas itu warung baksonya itu dulu tuh cuman kayu-kayu gitu saja. Ya ala kadarnya. Yang agak jauh itu ruko bagus, udah bangunan ruko lah, udah bagus insya Allah. Tapi Pak Allah ajib. Yang agak jauh dari pondok kami itu, ya 1 kilo lah dari sana, itu dia pasang raja itu macam apa yang di depan pintu itu jimat dari dukunnya lah ya, masya Allah ditempel raja itu. Itu kami lihat, ada ini rupanya. Sejak itu kami tidak mau ke toko itu. Wallahi ini yang duluan, istilah yang duluan bangkrut ya, itu toko yang bagus, yang baksonya sampai anak taman itu masih bertahan baksonya, padahal cuman apa ala kadar cuman kayu-kayu biasa warungnya, tapi sampai anak taman, anak nggak tahu kalau sekarang itu masya Allah masih bertahan. Ternyata orang yang minta perlindungan, minta penglaris istilahnya, bahkan pesugihan, mereka duluan yang apa? Bangkrut. Mereka duluan yang merugi, miskin, na'udzubillah. Dan terjadi, Pak. Antum ceklah di mana-mana, orang-orang ikut pesugihan bukan nambah kaya, malah nambah apa? Miskin, nambah sengsara mereka. Yakinnya. Dan ini terjadi di mana-mana, Pak. Bukan mereka itu tambah kuat. Antum coba cek, Pak, Masya Allah. Lihat Imam Ahmad. Imam Ahmad dicambuk berkali-kali. Kenapa kuat? Tauhid. Mau dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, ucapan Jahmiyah, akidah Jahmiyah, Jahmiyah ibn Safwan. Imam Ahmad ibn Hanbal, la, Al-Quranu kalamullah, Al-Quran ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dicambuk lagi berkali-kali sampai ini, Pak, Masya Allah, kalau berlebihan cambukannya bisa jadi Imam Ahmad meninggal. Tapi mereka ini tidak mau membunuh Imam Ahmad dengan cambukannya. Kenapa? Berharap di akhir hayatnya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Tapi tetap Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah. Sampai Allah bukakan pintu rahmat Allah untuk Imam Ahmad ibn Hanbal. Masih bisa bertahan dengan kondisi itu. Tauhid. Ya Masya Allah. Jadilah kita ini orang yang bertauhid. Lapang dadanya, Pak. Masya Allah. Umar bin Khattab. Ini tauhidnya kenceng bener, Pak. Umar bin Khattab. Saking kencengnya tauhidnya Umar, syaitan tuh takut. Syaitan tuh gelisah dengan ada wujudnya siapa? Umar. Bahkan apa kata Nabi kita SAW? Ini Nabi yang mengatakan. Nabi yang berbicara. Lau salaka Umaru fajjan. Kalau seandainya Umar bin Khattab melewati sebuah jalan, la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Niscaya syaitan akan mencari jalan yang lain selain jalannya siapa? Umar bin Khattab. Antum kalau jalan tengah malam, antum yang takut sama syaitan atau syaitan takut sama antum? Kita ini kadang-kadang jalan merinding aja. Tengah malam, melewati kuburan. Takut, bawaan. Nah,
Nabi tengah malam ke kuburan Nabi SAW. Kuburan apa? Baqi'. Dan ini Aisyah yang menceritakan. Tengah malam sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW keluar tengah malam. Kenapa Aisyah sampai bercerita? Karena Aisyah itu ngincilin Nabi karena takut Nabi itu malah di tengah malam pindah ke istri yang lain, cemburu. Rupanya enggak. Kemana Nabi SAW? Ke Baqi'. Apa yang Nabi kerjakan? Berdoa kepada Allah. Nabi mengingat kematian. Ini tauhid. Akidah ini. Mengingat kematian. Mengingat alam akhirat. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengingat kawan-kawan yang sudah meninggal. Nabi minta ampun kepada Allah untuk mereka semua. Bahkan apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atala al-qiyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak memohon kepada Allah agar Allah mengampuni mereka semua. Dan ternyata Nabi SAW tegak dengan waktu yang cukup lama. Wallah ajib Pak ini, tengah malam. Antum pernah ziarah kubur tengah malam? Masya Allah. Sekarang ini na'udzubillah, entah kenapa ya Pak, talbis iblis memang. Ditakut-takuti umat Islam nih dari syaitan. Apalagi negara kita nih, negara Indonesia. Pak, kalau di Amerika istilahnya hantunya itu paling cuma apa? Dracula. Cina vampir kan? Indonesia koleksinya paling banyak. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, apa lagi? Apa yang cilik-cilik itu? Tuyul. Apa lagi? Itu semua ada di Indonesia. Koleksi yang lengkap, na'udzubillah. Akhirnya paling takut negara kita. Kalau di Arab itu, Timur Tengah tadi namanya Ghul. Ghul. Antum berada di padang pasir, tiba-tiba, kok sini lagi tempatnya? Kok sini lagi? Itu ada di Timur Tengah. Namanya pakai hadis Nabi, idza taqawwala ahadukumul ghilan. Kalau kalian sudah didatangi oleh syaitan Ghul, fa'adzinu, maka adzan, kumandangkan adzan. Karena kalau dikumandangkan adzan, kabur dia syaitannya itu. Nah, ini di Indonesia paling banyak, Pak. Setiap wilayah ada setannya masing-masing. Ada bentuknya masing-masing. Dan ditakut-takuti. Yang ajibnya, ya Allah Akbar, anak tuh sampai bingung, Mbak ya. Antum tahu ada sebuah hadis. Bayangkan talbis iblis ini bisa menipu manusia. Anak-anak ini di waktu malam, keluarnya tengah malam atau waktu maghrib sekarang? Lebih banyak anak-anak keluar tengah malam atau waktu maghrib? Maghrib. Padahal harusnya anak-anak tuh keluar bukan maghrib, tapi tengah malam. Loh, hadis Nabi SAW ini talbis iblis, Pak. Anak lihat anak-anak tuh keluar aja. Mungkin nggak diruqyah bapaknya, mungkin nggak dimintai perlindungan oleh bapaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal keluar aja sudah. Padahal apa hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza gharabati syamsu, kalau matahari sudah mulai terbenam, fakufu sibyanakum, tahan anak kalian. Ini waktu apa? Maghrib, terbenam matahari awal. Apa sebabnya? Kata Nabi kita Muhammad SAW, fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena syaitan akan menyebar di mana-mana. Bahaya loh Pak waktu maghrib itu. Kalau antum nggak mintai perlindungan kepada Allah untuk anak antum. Ucapkan a'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin lamma wa min kulli syaitanin wa ham, atau a'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'idzuka bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaqa wa bar'a wa dhara wa min syarri ma nazala minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Itu antum ucapkan untuk anak antum, Mbak. Yakin anak antum itu akan taat, tunduk sama antum. Tapi ini kita kadang-kadang main lepas-lepas saja anak itu. Nggak lagi dipikirkan, Mbak. Akhirnya anak kita, ya Allah Akbar, nggak ada lagi taat-taatnya sama kita. Nggak lagi taat-taatnya kepada Allah SWT. Itu dikuasai oleh syaitan. Asal main keluar aja. Harus ditahan, betul-betul ditahan. Nah, kemudian kapan dibebaskan? Fa'idha dhahaba amatul lail. Kalau sudah lewat tengah malam, udah masuk tengah malam, larut malam sudah masuk ini, maka faba'athuhum, biarkan mereka keluar. Sekarang enggak. Jangan keluar tengah malam. Hati-hati. Ada hantu. Kalau dulu kami Pak ditakut-takutin sama istilahnya orang-orang tetangga, jangan keluar tengah malam, ada momok katanya.
Anda nggak tahu momok itu apa, yang jelas mungkin di mereka itu namanya hantu. Itu masih terekam sama Anda. Itu tengah malam harusnya orang-orang apa? Dilepaskan. Ini nggak kebalik. Anda sampai mikir ya Allah Akbar. Apalagi malam Jumat. Jangan keluar malam Jumat. Malam Jumat ini siapa yang turun? Malaikat. Bahkan tengah malam malaikat ini semua turun. Malaikat dijadikan sebagai hantu. Maghrib dikeluarkan. La haula wala quwwata illa billah. Ini wallah ini sesuatu hal musibah Pak bagi kita. Bahkan kata Nabi kita, antum tahu kan, Masya Allah, anak ini punya ayam Pak. Ada tuh melihara ayam kampung dan juga melihara kambing. Ayam kampung nih itu berkokok seringnya. Sekarang udah habis Pak ayam kampung itu. Anak sekarang melihara kambing. Ayam kampung tuh berkokok. Tunggulah Pak jam 11. Insya Allah berkokok mereka. Udah mulai kokokan terdengar. Jam 11. Nanti yang paling sering jam 3 pagi. Jam 3 subuh. Itu paling banyak berkokok. Ketika ayam berkokok itu lihat siapa? Malaikat Pak. Gini. Antum tahu kan namanya buta ayam. Apa? Buta. Apa? Ya buta ayam ya. Rabun ayam. Nah kok buta ayam. Rabun ayam. Karena memang di waktu senja, waktu sore mau masuk maghrib, ayam tuh apa? Rabun. Makanya kalau mau nangkap ayam kapan? Malam. Rabun ayam memang na'am sahih. Serabun-rabunnya ayam, dia itu tetap bisa berkokok. Karena malaikat terbuat dari apa? Cahaya, terang. Mbak tahu itu. Makanya hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza sami'tum siyahat dika, kalau kalian mendengarkan suara kokokan ayam, maka apa? Fas'alullah min fadli. Minta kepada Allah rezeki-rezekinya Allah. Semuanya minta rezeki ilmu, rezeki istiqamah, rezeki harta, rezeki anak, rezeki istri. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diberkahi. Fas'alullah min fadli. Apa alasannya? Fa innaha ra'at malaka. Karena ayam di saat berkokok dia melihat apa? Malaikat. Tengah malam itu jam 11 sudah mulai. Kita jam 12 malam ditakut-takuti. Ini terjadi. Inilah Pak Ana sampai mikir ya Allah, tauhid kita ini mulai dibalik-balik sudah. Dibuat ya itu budaya iblis sudah ini Pak. Akhirnya muncul kaum muslimin yang penakut kepada Allah. Bukan takut kepada Allah. Istilahnya apa ya? Pengecut di hadapan Allah. Kenapa? Mereka ini takutnya bukan kepada Allah. Kepada siapa? Makhluk. Bukankah termasuk tauhid? Itu kita mentauhidkan Allah dalam urusan al-khawfu war-raja, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah. Itu kita murnikan hanya kepada Allah. Makanya apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang masalah tauhid loh ya. Bagaimana tauhid ini bisa melapangkan dada kita. Beliau katakan fa mahabbatullahi ta'ala, maka mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatuhu, mengenali Allah. Ingat Pak, kalau antum mau cinta dengan Allah, antum harus apa? Kenal. Dengan cara apa kita kenal Allah? Ada Pak. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma. Allah ini memiliki 99 apa? Nama. Antum kenali Allah dari itu. Antum pelajari asma Allah. Ar-Razzaq apa? Al-Alim apa? Al-Qabid, Al-Basit. Itu antum pelajari Pak. Antum akan semakin cinta. Kalau istilah kita ini tak kenal maka tak sayang. Nah kalau kita mau cinta kepada Allah, kenali Allah SWT. Wa dawamu dzikri, sesungguhnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tuma'nina ilaihi, dan merasa tenang kepada Allah. Ini tauhid loh Pak ya. Merasa tenang kepada Allah. Ini tauhid. Antum lebih senang cerita kepada Allah atau cerita kepada makhluk, ini menentukan tauhid antum. Antum kena musibah. Siapa yang pertama kali antum ceritakan kondisi musibah antum? Kalau yang pertama kali antum ceritakan bukan Allah, justru makhluk, tauhid kita lemah Pak. Wallahil adzim. Nabi Yakub alaihi salam tidak pernah bercerita tentang kondisi dia. Yang cerita tentang kesulitan Nabi Yakub Allah. Kalau seandainya Allah nggak ceritakan, kita nggak akan dapat cerita itu. Yang cerita tentang Nabi Yakub nih sedih, matanya sampai buta saking kesedihannya besar. Sampai wabiyaddat ainahu minal huzn wa huwa kadhim. Matanya Nabi Yakub tuh sampai memutih. Bisa, Pak. Mata tuh memutih, antum kira, oh kayaknya nggak bisa. Loh, bisa. Ana nih melihara kambing.
Kambing nih kalau udah mulai belekan dia, udah mulai sering keluar air matanya, dia tuh bisa putih, buta dia. Antum punya melihara kambing kan? Oh enggak ya? Kalau bisa melihara Pak. Domba tuh antum kalau bisa melihara. Ah? Karena hadis Nabi, antum tahu hadis Nabi untuk Ummu Hani. Ummu Hani ini bukan lanang. Ummu Hani ini perempuan, suami kan. Apa kata Nabi untuk Ummu Hani? Ya Ummu Hani ittaqi dzighunaman. Wahai Ummu Hani, peliharalah apa? Domba. Pelihara domba, Pak. Itu perempuan disuruh Nabi untuk pelihara apa? Domba. Kita ini laki-laki, peliharalah domba. Banyak Pak pelajaran yang bisa antum ambil dari domba. Wallahi banyak. Terus apakah mereka ngarit? Ya enggak juga. Kalau perempuan jangan pula perempuan ngarit. Walaupun pernah terjadi sama Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar nih ngarit rumput untuk budaya siapa? Zubair ibn Awwam. Insyaallah untuk suaminya. Itu tapi kuda. Tapi perintah Nabi untuk melihara apa? Domba. Karena berkah Pak. Ya anak nih insyaallah ya kasihan sama ikhwan-ikhwan. Ketika ada semisal akikah. Tak mau makan apa? Kambing. Padahal guli kambing itu ya Allah. Makanan yang paling lezat bagi anak di atas muka bumi. Guli kambing. Tapi apa kata mereka? Enggak bisa Ustaz. Kenapa? Kolesterol. Ini anak lucu. Kenapa kok bisa ya gitu? Ana sama abi ana, keluarga kami itu Pak, kolesterol itu masuk tinggi. Tapi makan kambing aman-aman aja kok. Aman enggak Pak? Aman. Itu memang sugesti. Apa? Kita keluar sedikit ya. Sugesti ini bahaya loh Pak. Antum jangan memframing diri antum di kondisi yang tidak nyaman. Contoh, kalau anak keluar dari bank riba, anak akan sulit hidupnya. Lah, antum yang memframing kan? Itu sugesti bahaya. Terjadi di zaman Nabi kita sallam. Siapa? Orang laki-laki yang sudah apa? Tua. Ini termasuk tauhid ini. Orang kalau sudah memframing diri dia seakan-akan lemah. Saya ini kalau nggak gini ya nggak bisa. Itu tauhidnya lemah. Ini ada salah seorang laki-laki tua kena makan sugesti. Lagi sakit, kena demam tinggi. Nabi jenguk Masya Allah. Nabi berharap untuk ngasih tasliyah hiburan untuk dia. Untuk mendoakan dia. Nabi katakan la ba'sa tahurun. InsyaAllah. Nggak apa-apa. Ini sebagai pengukur dosa bagi kita. Apa kata laki-laki tua ini Masya Allah? Kakek tua ini, la ya Rasulullah, enggak. Human tafur. Ini demam tinggi sekali. Ala syekhin kabir. Yang menimpa laki-laki yang sudah tua renta. Tuziruhul kubur. Yang siap dibawa ke kuburan. Kalau orang tauhidnya tinggi, dia akan mengatakan, na'am. Allahu syafi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini kalau dia ucapkan Pak, Masya Allah, selesai urusan dia. Tapi dia merasa bahwa saya memang, udahlah ini udah dibawa ke kuburan. Ini tauhid tinggi. Sugesti. Akhirnya, apa kata Nabi? Idan fana'am. Kalau gitu yang kau ucapkan, iyalah. Keluar Nabi SAW, pas di pintu, udah ngorok meninggal. Makanya jangan membuat sugesti yang enggak-enggak. Kalau anak keluar dari bank nih, hidup anak enggak akan mudah. Pasti susah. Ya Allah Pak, ya Allah susahkan lah. Nanti akan anak sebutkan nanti, setelah ini yang kedua. Husnudzon billah. Husnudzon kepada Allah, itu melapangkan dada kita. Dan husnudzon kepada Allah menyempitkan dada kita. Nanti kan anak sebutkan. Ini antum memframing itu na'udzubillah. Jadi jangan apa? Suudzon. Baik. Jadi kita kembalikan di sini, kalau seandainya kita merasa tenang kepada Allah, ini tauhid, Pak. Siapa pertama kali orang yang antum ceritakan? Apakah manusia ataukah Allah? Sekarang orang-orang tuh kalau udah kena musibah, curhatnya enggak kepada Allah, kepada siapa? Dinding Facebook. Yang punya Facebook itu kan orang Yahudi. Makanya dinamakan dinding untuk meratap di situ. Orang yang meratap di dinding itu siapa? Yahudi. Anggaplah dia ini bukan Yahudi sudah. Tapi itu masa ia kena musibah curhatnya kemana? Facebook. Allah Akbar, kayak remeh sekali gitu loh. Masalah, kena masalah ujian dari Allah, ceritanya kemana? Ke Facebook. Oh enggak kok. Ceritanya ke Allah.
tapi ditulis di Facebook. Ya Allah. Tapi di mana? Untuk apa kita ini ceritakan agar orang-orang tahu? Dan musibah paling besar, ini rata-rata ketika seorang kena ujian rumah tangga, ceritain di mana? Facebook. Habis Pak rumah tangga. Karena dia yang membuka pintu orang-orang masuk dalam rumah tangga dia. Orang yang nggak pernah tahu sebabnya akan berkomentar dengan suka-suka. Ini jangan pernah curhat cerita kepada manusia kalau bisa. Sampai mata buta pun Yakub alaihi salam mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya menceritakan tentang kondisi kesulitan saya, kondisi kesedihan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, Masya Allah. Ini akidah. Ini tauhid. Masya Allah. Wa ifraduhu bil hubbi. Kita ini harus mentauhidkan Allah dengan rasa cinta kita. Masya Allah ya. Kita tidak pernah tahu apakah kalau kita nih klaim cinta Allah tuh gampang sekali Pak sekarang. Tapi kita ini betul nggak dicintai sama Allah. Laisa sya'an an tuhibba walakin sya'an an tuhab. Bukan patokannya itu engkau mencintai, bukan. Tapi patokannya apakah kita dicintai. Loh, apa kata orang-orang Arab ketika itu? Kullun yudda'i waslan bi Laila walakin Laila la tukirru lahum bidzak. Betapa banyak orang-orang yang mengakui memiliki hubungan dengan siapa? Laila. Laila milik saya. Itu banyak yang ngaku sudah. Walakin Laila la tukirru lahum bidzak. Tapi Laila nggak ngaku ada hubungan dengan mereka. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak disambut cinta itu sama Laila. Ini kita muda. Wallahiladzim Pak. Antum lihat sekarang orang-orang. Kami cinta Allah. Nggak sholat. Cinta Allah gimana nggak sholat? Kami ini orang membela Allah. Kajian dibubarkan sunnah. Ini ada apa orang-orang seperti itu? Ngaku cinta Allah yang paling dekat kepada Allah. Tapi salah caranya. Oh nggak bisa. Mau nggak mau kita ini memang mengesahkan Allah bilhub. Dengan rasa cinta kita untuk Allah. Yang paling tinggi kecintaan kita kepada Allah. Makanya musibah kita yang bisa membuat kita menangis. Bukan musibah ketika Allah timpakan dengan duniawi. Pak, hilang harta ini biasa aja Pak. Hilang anak naam, saya sedih-sedih, nangis-nangis. Tapi nggak sampai berhari-hari. Musibah yang paling besar ketika kita nggak sholat. Itu paling besar Pak. Orang sekarang Allah cabut nyawa anaknya, nangisnya berhari-hari. Ketika dia tinggalkan sholat, ini nggak ada cita-cita sama Allah. Makanya doa Nabi kita salam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan kondisi musibah kami dalam urusan agama kami. Kalau dunia wajar, biasa. Di mana-mana orang itu diuji. Tapi kalau urusan agama, Nabi tidak berharap diuji dengan urusan agama. Tinggalkan sholatnya, na'udzubillah. Ini jangan Pak. Wal khauf. Termasuk mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah dengan rasa takut. Tadi yang sudah sampaikan. Warraja, mengharap. Mengharap hasil jangan dari manusia. Mengharap hasil dari siapa? Allah. Ini yang disebutkan dengan tawakal. Serahkan semua kepada siapa? Allah. Ini amalan hati Pak, Masya Allah. Sekarang banyak orang-orang yang dia itu sempit hidupnya karena nggak tawakal. Takut betul. Pak, Masya Allah ya. Memang tawakalnya azim Pak. Antum serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tenang hidup ini Pak, Masya Allah. Paling nyaman hidup ini. Kita ini dada ini seakan-akan luas sekali. Ada orang-orang Pak, Masya Allah. Daqat biyal ardu bima rahubat. Luasnya bumi serasa sempit bagi kita. Kenapa? Tauhidnya lemah. Ini terjadi Pak, Masya Allah. Tapi kalau kita sempitnya wilayah yang kita miliki, sebagaimana dulu kaum muslimin terjadi pemboikotan, tapi seakan-akan luas bumi itu bagi mereka bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama. Kenapa? Tauhidnya mereka kencang. Makanya apa hadis Nabi kita SAW? Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama ruziqat thair. Kalian akan dikasih rezeki sebagaimana burung dikasih apa? Rezeki.
burung ini tak berakal. Tapi dari pagi tetap berangkat dia, Masya Allah. Allah Pak, ini iblis nih main di situ. Anak kecil tuh masih fitrahnya lurus. Pernah nggak takut rezeki di mereka? Oh nggak pernah Pak. Antum pernah jumpain anak antum nanya, Bi besok makan apa? Pernah? Yang mikir besok makan apa itu antum atau anak antum? Antum gen? Takut rezeki besok makan apa? Anak nggak pernah Pak. Mereka ini kapan ada yang dimakan, kapan tak ada sudah. Ini fitrahnya masih lurus. Kita nih udahlah S1, semakin S-nya bertambah, semakin takut rezekinya. Sampai S3 selesai, bahkan sarjana ekonomi. Tapi paling takut tentang ekonomi. Ana sampai Allah nazim. Kenapa mereka ini nggak bertawakal kepada siapa? Allah. Kalau bertawakal kepada Allah, lihat anak kita Pak, Masya Allah. Yang lebih ajib Pak, antum kasihlah anak antum 5 permen. Kasihkan. Datang kawannya, habis semua permennya. Kenapa? Dibagi-bagi sama anak kita. Mereka nggak takut rezeki mereka ini habis. Coba Pak, kita dikasih rezeki sama Allah, tadi bagi-bagi. Kotak infak ini ada di masjid, nggak diletakkan kotak infak. Kenapa? Bakhil. Takut medit. Lebih dermawan siapa? Fitrahnya masih lurus. Inilah sebabnya karena anak ini kalau fitrah masih lurus, tauhidnya kuat Pak, Masya Allah. Kita ini udah kena ujian dunia, akhirnya tauhidnya melemah. Tawakalnya hilang. Nggak lagi berdampak, na'udzubillah. Apa kata beliau? Bihaitsu yakunu huwa wahdahul mustawli ala humumil abad. Yakini bahwasanya hanya Allah yang mengatur kondisi masalah-masalah hamba. Kegundahan hamba itu hanya Allah yang bisa ngangkatnya. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham. Al-ham ini rasa gundah, rasa gulana. Jadi semua ini Allah. Nah kalau sudah kita kerjakan itu semua, apa kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah? Huwa jannatud dunya. Ini surga dunia. Antum tahu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tuh di penjara yang sama dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah di penjara. Saking kuatnya beliau ini dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Di penjara, Masya Allah. Di penjara yang sama dengan siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara, dan bahkan ulama-ulama salaf kita di penjara, apa kata mereka? Lau alimu ma fina min na'imid dunya lajaladuna. Kalau mereka tahu, mereka penjara kami, justru kami merasa bahagia karena dekat dengan Allah, mereka akan cambuk kita karena hasad. Mau di penjara tetap nikmat, mau dilepaskan tetap nikmat. Kondisinya bagaimanapun, baik dia ini dilapangkan oleh Allah atau lagi disemikan oleh Allah, semuanya tetap apa? Nikmat. Ini bekas atharut tauhid. Dampak dari apa? Tauhid. Tajaladuna. Ini mereka akan siksa kami karena hasad. Kalau seandainya muluk, para raja ini tahu kondisi kami ini memang bahagia. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa jannatud dunya. Inilah surganya apa? Dunia, tauhid. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Wan na'imul ladzi la yusbihu na'im. Inilah nikmat yang tidak ada nikmat serupa dengannya. Wallah ajib Pak antum kalau seandainya ana pernah kondisi di masa pandemi, Pak. Orang semua tutup sekolah. Ana sudah tawakal saja. Ana buka sekolah. Tahun 2020 makanya ana sekarang punya pondok pesantren tahun keempat. Ketika orang-orang nggak bisa bayar pendidikan, kami buat free Pak awalnya. Masya Allah. Walaupun sekarang tetap bayar, tapi bayar setengahnya. Kita buat free untuk sekolah. Di saat yang sama, orang-orang apa? Nggak mau bayar apa? Sekolah. Masuk tetap. Terus gimana rezekinya? Allah. Loh, di masa pandemi Rabb kita Allah. Di luar masa pandemi Rabb kita juga siapa? Allah. Rabb kita sama. Allah ngasih rezeki kita di masa pandemi, Allah juga ngasih kita rezeki di luar pandemi. Nggak ngaruh. Wallahi nggak ngaruh. Apakah gara-gara itu dakwah kita stop? Oh kalla, enggak. Enggak.
Anak akan berusaha, taib, kita terus berusaha. Dakwah kita tetap jalan. Dengan cara apa? Zoom. Dengan cara apa? Online. Tetap Pak, Masya Allah. Rabb kita sama. Tenang Pak, kok bisa? Allah yang bantu semua. Apa kata Allah? Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Disiksanya bagaimanapun seorang muslim. Di zamannya, Allah telah menetapkan bahwasanya yang menang itu Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang bersama dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak tauhid. Makanya apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah terakhir beliau mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, wa ala hasabi kamalihi. Semakin sempurna tauhid seseorang dan semakin kuat tauhid seseorang dan semakin tinggi tauhid seseorang, yakun syirahu sadrihi sahibihi. Semakin tinggi pula dan semakin lapang pula hati seseorang. Itu kalau mentauhidkan kepada siapa? Allah, mentauhidkan Allah SWT. Tapi ini bentar lagi waktu kita. 10 menit lagi ya. Mudah-mudahan tambah sedikit sini nggak kelewatan. Ini Pak Afwan ya, kayaknya untuk besok juga 10 sebab ini kayaknya nggak terbahas semua. Ana mohon maaf Pak ya kalau nggak terbahas ya, wajar lah Pak. Karena ini aslinya Ana ambil dari kitab Syekh Abdul Razak. Tapi kitab Syekh Abdul Razak ini panjang 40 halaman. Sengaja kita ringkas lagi. Kalau nggak akan selesai sudah. Terlalu apa? Panjang. Akhirnya Ana ringkas sendiri, Ana letakkan sendiri gitu. Kalau mau kitabnya Syekh Abdul Razak dibahas terlalu panjang, Masya Allah. Ana yakin ini aja, ini Ana ringkas cuma 4 halaman. Syekh Abdul Razak sampai 40 halaman. 4 halamannya baru terbahas segini. Jadi Ana mohon maaf Pak ya kalau seandainya nggak selesai. Ana mohon maaf. Tapi yang kedua, husnudzan billah. Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Ini yang Anda sampaikan tadi Pak, lanjutan. Jangan antum framing hidup antum dengan sesuatu yang Allah nggak ridhoi. Contoh, istri ditinggal wafat oleh siapa? Suami. Apa kata dia? Ya Allah, kau ni zalim. Tanpa dia saya nggak bisa hidup ya Allah. Ini masalah. Ini sultan. Berarti yang ngasih rezeki untuk dia seakan-akan siapa? Suami. Inilah Pak, Ana mau tekankan kepada antum. Antum tanamkan tadi akidah dan juga usulan kepada Allah untuk anak-anak antum. Gini, Ana mau naik sekarang. Anak antum kapan minta uang jajan, langsung antum kasih atau enggak? Langsung antum kasih kan? Ada antum kasih nasihat enggak? Harusnya ada Pak. Kalau anak antum minta kepada antum uang jajan, langsung antum kasih. Minta lagi antum langsung kasih, minta lagi antum langsung antum kasih. Nanti antum meninggal, sudah. Dia merasa apa? Merasa risau, nggak tahu arah kemana dan sebagainya. Antum harus tanamkan Pak sebenarnya. Anak antum minta uang jajan, antum katakan, nak, minta dulu kepada siapa? Allah. Abi ini ngasih sebabnya izin siapa? Allah. Udah minta belum sama Allah? Kalau kata dia, sudah Habib, Masya Allah. Ini dari siapa? Allah. Ucapkan gitu Pak. Abi ini cuma wasilah. Abi ini cuma sebab. Makanya Pak beda. Anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, yang paling bisa kokoh bersabar atas musibah itu biasanya anak pondok pesantren. Anak pondokan. Kenapa? Karena mereka sudah ditanamkan tauhid oleh siapa? Guru-gurunya, ustaz-ustaznya. Jadi mereka ini khusudzon terus sama Allah. Nggak pernah berprasangka buruk pada Allah. Makanya apa Allah firmankan? Yadhunnuna billahi dhannassau. Banyak manusia-manusia ini bersuudzon kepada Allah dengan prasangka yang buruk sekali. Seakan-akan kapan suaminya meninggal, Allah nggak ngasih rezeki. Lah, ini gimana? Antum tahu Masya Allah ada salah seorang wanita yang betul-betul taat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan taat kepada Allah SWT. Suaminya orang nggak berpangkat, orang nggak punya rumah, orang nggak punya harta, orang yang tidak punya rupa, bukan orang rupawan. Siapa dia? Istri siapa? Julaibib. Ma'ruf cerita ini Pak. Udah banyak yang ceritakan bagaimana Julaibib. Ini kalau anak ceritakan dari awal ini Masya Allah berat memang kondisi Julaibib. Istrinya Masya Allah apalagi. Ternyata yang memerintahkan Julaibib, yang menyemangati Julaibib untuk berangkat, ini baru nikah ini Julaibib sama istrinya. Apa kata istrinya? Ati Rasulullah SAW, taati Rasulullah, berangkat untuk berjihad. Taruhannya kalau jihad apa? Nyawa.
Imma hidup dalam kondisi mulia atau mati dalam kondisi apa? Syahid. Itu dua pilihannya. Ternyata Julaibib apa mati? Syahid. Apakah istrinya langsung betul-betul hilang arah? Enggak. Akidah. Nabi doakan. Nabi langsung terpikir istri Julaibib. Ya Allah, ini istri Julaibib baru nikah. Yang menjodohkan siapa? Rasul. Langsung Rasul mengatakan, ya Allah, rezeki, kasihlah rezeki untuk istri Julaibib. Wala taj'al 'aishaha kadda. Jangan jadikan hidupnya istri Julaibib sempit dengan sesempit-sempitnya. Ini mungkin Pak Husnudzon, Allah akan terus ngasih rezeki walaupun Julaibib udah nggak ada. Apa yang terjadi kata Anas bin Malik? Falam yakun fil madinati ayyimun anfaqa minha. Tidak ada satupun janda yang lebih kaya dibandingkan istri siapa? Julaibib. Itu Pak, sahabat langsung ngantri pengen nikah sama siapa? Jandanya Julaibib, istri Julaibib. Saking Allah kasih rezeki, Pak. Ini sekarang ummahat. Ini pernah kejadian, Pak. Di tempat kami ada salah satu ikhwah meninggal. Istri sampai teriak-teriak. Ittaqillah, Bu. Ittaqillah. Hati-hati. Jangan. Ini jilbab besar, Pak, jilbab besar. Anda enggak tahu kenapa ya? Mungkin ngajinya sekedar casing tok gitu loh. Ngaji itu cuma sekedar apa? Penampilan. Suami sunnah udah ngaji. Ittaqillah. Jangan, Bu, Anda bilang. Ini kita harus apa? Serahkan kepada Allah. Karena inna lillah. Kita ini milik siapa? Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini udah habis waktunya. Atau yang husnudzon ini anak lanjut. Atau pertanyaannya anak tunda ya? Anak tunda ini Pak, afwan, subuh ya besok ya. Iya, ini kayaknya ini juga nggak akan bisa sempurna nih semua. Anak mohon maaf nih Pak, insyaallah. Jadi 10 sebab itu hakikatnya mungkin cuma 5 mungkin. Mungkin loh ya, tapi mudah-mudahan dalam waktu ada ustaz yang lain yang lebih bisa buka kajian kitabnya mungkin. Nah kalau anak ini udah ringkes-ringkes ya ginilah kondisinya Pak, Masya Allah. Baik. Jadi ada seorang umat tadi, coba besar sampai namanya ittaqillah. Kenapa Nabi bilang? Ini terjadi sama Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mengingatkan orang wanita. Dia seakan-akan udah hilang keluarganya, nggak ada yang ngasih rezeki, hidup akan sulit. Nabi SAW disebutkan marran Nabi SAW bimra'atin tabka inda qabr. Nabi melewati salah seorang wanita yang menangis di samping sebuah kuburan, ditinggal wafat oleh suaminya. Nangis niyah meratap tinggi. Apa kata Nabi kita Muhammad? Ittaqillah. Takut engkau kepada Allah, wasbiri, sabar. Nggak gitu solusinya. Ini wanita, lihat depan, Nabi di belakangnya. Apa kata ini wanita? Ilaika anni. Engkau menjauhlah dari saya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau nggak kena musibah seperti musibah saya. Padahal musibah Nabi jauh lebih berat. Dia ditinggal satu keluarganya. Nabi semuanya ninggalkan beliau SAW. Semuanya. Nabi ketika Nabi dengar itu, ya sudah Nabi tinggalkan saja. Ketika Nabi lewatin bersama para sahabat, Nabi sampai rumahnya, Nabi masuk, sahabat ini kembali ke wanita tadi. Itu yang nasihati engkau, ittaqillah wasbir, itu Rasul. Akhirnya Rasul. Langsung Pak dia bergegas ke rumah Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni lam a'rifka. Aku nggak tahu kalau yang nasihati itu adalah engkau ya Rasulullah. Innani asbir. Sekarang saya sabar ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? As-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu, pahala sabar hanya ketika hentakan apa? Pertama. Ketika awal hentakan pertama, apa yang kita ucapkan? Apakah kita husnudzon kepada Allah ataukah suudzon kepada Allah? Pak Ana mau nanya sekarang, antum boleh nggak suudzon kepada makhluk? Oh nggak boleh. Itu nggak hukumnya suudzon kepada makhluk, hukumnya haram. Apalagi suudzon kepada siapa? Allah. Nabi katakan iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits.
Hati-hati kalian dari sikap suka berprasangka. Karena prasangka ini adalah ucapan yang paling dusta. Padahal prasangka itu bukan ucapan. Prasangka itu masih dalam apa? Hati. Tapi kenapa Nabi katakan akdzabul hadits? Kata para ulama, seringkali orang berprasangka akan ujungnya diucapkan. Akan apa? Diucapkan. Maka ini harus apa? Kita hati-hati. Apa kata beliau di sini? Setiap kalau kondisi kita merasa kita kena ujian, kita harus yakin bahwasanya Allah husnudzon kita kepada Allah, Allah akan menghilangkan kegundahan kita. Husnudzon, yakin Allah akan menyingkap kesulitan-kesulitan kita. Naam. Kapan seseorang berhusnudzon kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan. Dia yang penting husnudzon, termasuk takwa kepada Allah ketika musibah adalah dengan cara husnudzon kepada siapa? Allah. Bukankah Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Kenapa? Husnudzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Allah kasih jalan keluar, naam. Dan Allah kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Antum tahu salah seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Siapa dia? Ibrahim. Ibrahim, Masya Allah. Ini Ibrahim membawa anaknya, membawa istrinya, ya Allahu Akbar, sampai kepada sebuah lembah. Lembah ini ghairi dzi zar'in, kata Allah. Tidak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada apa? Air. Antum kalau dipaksa istri sama anak antum diletakkan di hutan belantara, mau nggak antum? Hutan loh ya. Hutan ini kan kalau subur berarti banyak apa? Air. Mau nggak antum? Ana nggak mau. Ini Nabi disuruh diletakkan biwadin, di lembah. Makanya Mekah itu Pak lembah. Oke, kalau hujan tuh jadi apa? Banjir. Karena dia lembah. Oke, antum sambil lihat samping-sampingnya. Apa? Gunung. Di situ diletakkan. Ini Hajar bingung ini. Diletakkan di sini. Apa kata Hajar? Allahu amarka bihadza, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau agar meletakkan kami di sini? Ibrahim cuma diam. Tanya lagi, Allahu amarka bihadza, fasakata Ibrahim. Ibrahim lagi diam. Tanya lagi, apakah Allah yang memerintahkan engkau letakkan kami di sini? Diam. Ini isyarat dari Nabi Ibrahim bahwa saya memerintahkan siapa? Memang Allah. Apa yang terjadi kata Hajar? Fa innahu lam yudayyi'ni. Kalau Allah yang memerintahkan, Allah nggak akan, istilahnya nggak akan membiarkan kami. Masya Allah. Ini husnudzon. Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan membiarkan kami. Husnudzon. Sekarang ini, kalau orang taat kepada Allah, pasti Allah kasih apa? Rezeki kan? Ini sama sekarang kondisi yang terjadi di setiap masyarakat Muslim. Yang memerintahkan kita keluar dari bank ribawi siapa? Siapa? Allah. Harusnya kita katakan fa innahu lam yudayyi'ni. Kalau Allah yang memerintahkan saya keluar dari bank ribawi, Allah nggak akan membiarkan saya. Harusnya gitu kan? Ini Masya Allah pelajaran besar Pak. Hajar itu wanita, bukan laki-laki. Wanita biasanya main apa? Perasaan, berat bagi dia. Apalagi Masya Allah beban nafkah itu ada dalam Hajar. Karena Ibrahim ini tinggalkan Masya Allah. Awalnya bekalnya masih ada, lama-kelamaan namanya bekal apa? Bakal habis. Apa yang terjadi? Nangislah Ismail. Ismail masih kecil, Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Hajar langsung berangkat ke bukit apa? Sofa. Antum tahu Pak, yang nyari maisha, nafkah, laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Ini terpaksa Hajar harus apa? Nyari rezeki maisha. Tapi husnudzon kepada Allah, insya Allah ada rezekinya. Fa innahu lam yudayyi'ni. Allah nggak akan membiarkan kami, Masya Allah. Ini husnudzon ini.
Berangkat ke Bukit Sofa, ternyata nggak mendapati apa yang bisa dimakan dan bisa diminum. Berangkat ke Bukit Marwah, ternyata juga nggak dapatkan. Taib. Hajar ketika nggak dapat Bukit Marwah, balik lagi nggak ke Sofa? Balik lagi. Berapa kali? 7. Kalau kita jadi Hajar, oh udahlah ngapain bolak-balik, nggak kenapa. Gitu kan? Ini bolak-balik berapa kali? 7 kali. Dia ulang-ulang ya. Oh, mungkin. Mungkin kalau kita di makomnya Hajar, kita udahlah baring aja sudah, tak tahu lagi. Gitu kan? Ini kalau Hajar enggak, insya Allah ada. Ternyata betul. Allah yang Allah firmankan betul, Pak, Masya Allah. Wa yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih jalan rezeki yang enggak disangka-sangka. Apa itu? Ternyata Allah keluarkan air Zam-Zam dari kakinya siapa? Ismail. Ismail yang belum punya akal, yang masih kecil, yang nggak bisa berjalan nyari nafkah. Ini keluar, Allah letakkan air dari situ, keluar dari kakinya siapa? Ismail ketika digesekkan dengan padang pasirnya, Masya Allah. Baru muncul air. Ini sebab husnudzon kepada siapa? Allah. Itu wanita ditinggal sama suaminya, tetap bertakwa kepada Allah. Apa ucapan Hajar itu? Kita ucapkan innahu lam yudayyi'ni. Lapang dadanya, Pak, tenang aja. Hajar tuh tenang, Pak, sudah. Yang penting terus berusaha ikhtiar kepada Allah. Keluarkan rezekinya. Makanya apa ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya ini bersama prasangka hamba saya. In dhanna khairan fa khairun wa in dhanna syarran fa syarrun. Kalau dia berprasangka baik kepada saya, maka dia dapat kebaikan itu. Dan kalau dia berprasangka buruk kepada saya, maka dia akan mendapatkan keburukan itu. Belum tahu nggak, Pak? Ini sering Anda jumpai. Termasuk sebab kita nyusudzon kepada Allah, akhirnya kita nggak bisa-bisa. Itu belajar bahasa apa? Arab. Di sini ada nggak belajar bahasa Arab? Ada nggak di sini? Ada kan? Udah berapa tahun belajar? Yang masih diucapkan cuman kaifa halukum. Gitu kan? Masmuk, kaifa hal, terus min aina atait, terus apa lagi? Apa lagi, Pak? Kan? Akhirnya mundur secara teratur. Atau istilah kita terjadi seleksi alam. Mundurnya Pak teratur pula. Nanti fulan mundur nggak nampak. Nanti Alan mundur nggak nampak. Awalnya puluhan, sisa 3 orang. Terjadi nggak itu? Kenapa mereka mundur? Suudzon sama Allah. Oh, udahlah nggak akan bisa bahasa Arab. Belajarnya baru 2 tahun. Lah, anak pondok tuh berapa tahun mondok? SMP, SMA berapa tahun? 6 tahun. Dari subuh sampai jam 10 agama semuanya, bahasa Arab, Quran, hadis semuanya. 6 tahun kadang-kadang keluar bicara masih belepotan kok. Antum yang sibuk sama dunia. Belajar bahasa Arab cuman ba'dal maghrib sampai ba'dal isya. Itu pun cuman sepekan sekali. Berharap 2 tahun bisa bahasa Arab. Ini ngawur. Abdullah anak nggak bisa lah, sudah. Bisa. Antum yang buat, antum yang framing nggak akan bisa bahasa Arab. Salahnya siapa berarti? Kita lah. Makanya kalau ahsannya, kalau memang mau dibuka kelas bahasa Arab, antum sampaikan dulu ini tauhid. Husnudzon sama Allah. Jangan sikit-sikit suudzon. Kayaknya nggak bisa sudah. Makanya husnudzon ini penting, Pak. Kalau antum berprasangka buruk pada Allah, yakin abadan nggak akan bisa kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Sampai kita betul-betul yakin bahwasanya memang Allah berikan kepada kita apa? Kebaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini udah kelewatan ini kita nih, Pak. 40 ya. Baik, ana mohon maaf, Pak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebab yang ketiga insyaallah, ini pertanyaan juga besok ana bahas. Yang ketiga nih menuntut ilmu syar'i. Kajian. Ini termasuk dilapangkan dada seorang muslim, kajian. Tapi insyaallah ana nggak bisa bahas ini. Ana bahasnya insyaallah pada subuh hari besok insyaallah.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Apa yang benar datang dari Allah dan apa yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.